I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ati Nur Siri, Dina Hurinatul Jannah, Fitriatul Hikmah, dan Hadiul Ikdam akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahim M. Hum. Berikut penjelasannya. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah definisi, yang kedua sejarah munculnya aliran, yang ketiga tokoh aliran, yang keempat pemikiran, dan kelima penutup. Yang pertama ada definisi dari Mu'tazilah. Menurut etimologi Mu'tazilah atau i'tazala adalah kata dalam bahasa Arab, menunjukkan arti kesendirian, kelemahan, dan keterputusan. Sedangkan menurut terminologi, Mu'tazilah adalah sebagai satu kelompok dari Qadariyah yang menyelisihi pendapat umat Islam dalam permasalahan hukum. Pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Aliran ini dipelopori oleh Wasil bin Atha al-Ghazal, berkembang di wilayah kota Basrah, lalu menyebar di kota Kufah dan Baghdad. Selanjutnya, pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, aliran ini mendapatkan tekanan dalam penyebarannya. Perseteruan ini berlanjut hingga Bani Umayyah lengser dan digantikan dengan kepemimpinan Bani Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, aliran ini mendapatkan dukungan terlebih pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Aliran ini menjadi aliran yang diwajibkan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, sehingga ulama yang tidak bersepahaman akan mendapatkan hukuman dan terkenal dengan istilah mihnah. Selanjutnya yakni tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yang pertama adalah Wasil bin Atha pada tahun 699 sampai 746 Hijriah. Yang kedua adalah Abu Huzail al-Alaf pada tahun 226 Hijriah atau 841 Masehi. Yang ketiga, An-Nazm pada tahun 231 Hijriah atau 845 Masehi. Yang keempat, Abu Hashim al-Jubba pada tahun 321 Hijriah atau 932 Masehi. Yang kelima, Al-Qadi Abdul Jabbar pada tahun 1024 Masehi. Yang keenam, Asy-Syamsari pada tahun 467 sampai 538 Hijriah atau 1075 sampai 1144 Masehi. Selanjutnya, pemikiran aliran Mu'tazilah. Aliran ini menjadikan akal rasio sebagai satu-satunya sumber dan metodologi pemikirannya. Berikut pemikiran dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, manusia mempunyai kekuasaan mutlak dan memilih apa yang dikerjakan, dan manusia sendiri yang menciptakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pelaku dosa besar bukan orang mukmin dan bukan pula orang kafir, melainkan orang fasik yang berkedudukan antara orang mukmin dan kafir, yaitu manzilatun bainal manzilataini. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat azali. Al-Quran adalah makhluk, dan yang terakhir tidak bisa melihat Allah, dan Allah tidak bisa melihat dirinya. Selanjutnya, dasar pemikiran. Yang pertama, dasar pemikiran tentang at-tauhid. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik. Tiada ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomerhisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Yang kedua, pemikiran tentang al-adl.
keadilan Allah. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Dasar pemikiran yang ketiga yaitu janji dan ancaman Allah. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu al-manzilatu baina manzilataini, yaitu perbuatan dosa bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Karena bukan mukmin, para pembuat dosa besar tidak dapat masuk surga dan tidak masuk neraka, karena mereka bukan kafir. Yang adil, mereka ditempatkan di antara surga dan neraka. Pemikiran terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk sebaliknya dilakukan dengan lemah lembut, akan tetapi sewaktu-waktu jika perlu dengan kekerasan. Dalam sejarah, mereka menggunakan kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Bagi kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus diluruskan. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yakinlah dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.